Rian, pemilik karaoke berusia 30-an, duduk di balik meja kayu yang besar, memeriksa jadwal malam itu. Kedai karaoke miliknya, The Harmony, baru saja dibuka kembali setelah sebulan melakukan renovasi besar. Semua perbaikan yang dilakukan untuk menciptakan atmosfer yang lebih hangat dan modern, seolah mewakili perjalanan baru dalam hidup Rian setelah bertahun-tahun mengelola bisnis ini. Ia merasakan kegembiraan yang halus namun penuh harapan, tetapi juga sedikit kecemasan. Malam itu, udara kota terasa lebih lembab dari biasanya. Hujan yang turun dengan deras menciptakan suara gemericik yang tenang di luar. Di dalam kedai, lampu-lampu temara menciptakan nuansa intim yang pas untuk bersantai. Rian melirik jam tangannya. Pukul 10 malam. Biasanya, ini adalah waktu ketika pelanggan mulai berdatangan, dan karyawan sudah mempersiapkan diri untuk memulai malam yang sibuk. Namun, kali ini ada hal berbeda yang membuat Rian sedikit teralihkan dari rutinitasnya. Seorang wanita muda, berpenampilan anggun dengan rambut panjang berkilau dan gaun hitam sederhana yang elegan, melangkah memasuki ruang VIP. Rian mengangkat alisnya, merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Wanita itu adalah Vina, seorang lady companion, LC, baru saja dipekerjakan oleh teman dekat Rian untuk membantu memeriahkan suasana kedai karaoke. Vina terlihat begitu berbeda dengan wanita-wanita lain yang biasa datang dan pergi di kedainya. Ada aura yang misterius dan memikat dalam cara ia berjalan, seolah menyerap perhatian setiap orang yang ada di sekitar. Namun, Vina berjalan dengan tenang, tidak banyak bicara, hanya memberikan senyum singkat pada para pelanggan yang menyapanya. Saat Rian pertama kali melihatnya, ia merasa sesuatu yang sulit dijelaskan. Tidak seperti kebanyakan wanita yang ia temui dalam bisnis ini, Vina seolah lebih dari sekadar seorang LC. Ada kesan bahwa ia menyimpan sesuatu yang dalam, lebih dari sekadar penampilan atau senyuman yang menawan. Rian, ini Vina, LC yang baru, ujar teman dekatnya, Guntur, yang juga berperan sebagai manajer kedai. Guntur memperkenalkan mereka dengan sikap santai. Vina, ini Rian, bos besar yang jaga di sini. Vina tersenyum lembut dan mengulurkan tangan. Senang bertemu dengan Anda, ujarnya dengan suara yang lembut namun jelas, menyiratkan kepercayaan diri yang tenang. Rian tersenyum dan menyambut tangannya dengan ramah. Senang bertemu juga, Vina, balasnya, meskipun ada rasa penasaran yang membayangi pikirannya. Setelah perkenalan singkat itu, Vina diantar ke salah satu ruang VIP untuk melayani beberapa pelanggan. Rian merasa sedikit gelisah, meskipun ia tidak menunjukkan ekspresinya. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya tentang wanita ini, namun ia tidak bisa mengungkapkan dengan jelas apa itu. Apa yang membuatnya begitu menarik? Mungkin karena kesan pertama yang ditinggalkan begitu kuat, atau mungkin cara Vina berbicara yang membuatnya merasa nyaman meski baru pertama kali bertemu. Beberapa jam berlalu, dan Rian tetap sibuk dengan pekerjaannya. Sesekali melirik ruang VIP tempat Vina melayani para pelanggan. Ia tahu bahwa malam itu akan menjadi malam yang panjang, tetapi mata dan pikirannya selalu kembali tertuju pada Vina. Setiap kali ia melihat Vina tertawa kecil atau berbicara dengan penuh perhatian kepada seorang pelanggan, ada sesuatu yang terasa menarik. Rian menyadari bahwa wanita ini memiliki semacam pesona yang tidak bisa ia tepis. Hampir tengah malam, suasana di karaoke menjadi lebih hidup. Beberapa pelanggan mulai bernyanyi, gelak tawa menggema, dan cahaya neon berkilauan. Rian masih sibuk mengawasi jalannya kedai. Namun kali ini matanya tertuju pada Vina yang sedang berbicara dengan seorang pria di ruang VIP. Terkadang Vina tersenyum manis, sesekali menundukkan kepala dengan sopan. Rian merasa ada ketegangan yang terbangun, bukan hanya karena interaksi antara Vina dan para pelanggan, tetapi juga karena kedekatan yang mulai terasa antara mereka berdua. Tiba-tiba, saat Rian melangkah melewati ruang VIP, ia bertemu dengan Vina yang sedang menuju ke ruang ganti. Vina menatapnya sejenak, lalu memberi senyuman yang seolah mengundang percakapan. Ada ketegangan yang tidak bisa dijelaskan, seakan mereka berdua merasa seperti ada ikatan tak kasat mata yang sedang terjalin. Malammu baik-baik saja, Vina? Tanya Rian, berusaha untuk memulai percakapan yang ringan. Ya, terima kasih. Tidak ada masalah, jawab Vina dengan senyuman yang sama, namun kali ini, senyumannya terasa lebih hangat. Tapi saya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi bagaimana Anda mengelola tempat ini. Ada sesuatu yang berbeda di sini dibandingkan tempat lain. Rian merasa sedikit tersentuh dengan pujian itu. Terima kasih. Ini semua berkat tim yang hebat dan,
Tentu saja, pelanggan setia kami. Mereka berdiri beberapa detik, hanya saling bertukar pandang. Rian merasa seperti ada percakapan yang belum selesai. Namun ia tidak tahu harus melanjutkan ke arah mana. Dalam interaksi mereka, ada ketegangan yang menggantung, sesuatu yang sulit untuk dijelaskan, tetapi terasa begitu nyata. Vina tersenyum sekali lagi, sedikit lebih dalam, seolah mengajak percakapan yang lebih intim. Saya rasa saya akan beristirahat sebentar, setelah malam yang panjang ini. Mungkin kita bisa berbicara lebih banyak nanti. Ya, tentu, jawab Rian dengan nada yang hampir tidak terdengar, merasa sedikit kecewa bahwa percakapan itu berakhir begitu cepat. Vina melangkah pergi menuju ruang ganti, meninggalkan Rian dalam keramaian yang masih berlangsung. Namun, entah kenapa, hatinya merasa lebih tenang meskipun ada sedikit rasa penasaran yang mengganggu. Ia tahu bahwa pertemuan pertama itu baru saja menjadi awal dari sesuatu yang mungkin akan jauh lebih rumit. Di malam yang hujan itu, Rian duduk kembali di meja kerjanya. Namun pikirannya tidak lagi terfokus pada dokumen atau jadwal. Wajah Vina terus menghantui pikirannya, dengan senyuman yang begitu memikat, tetapi juga penuh dengan tanda tanya. Ada sesuatu yang membuat Rian merasa ingin lebih mengenalnya, meskipun ia tahu betul bahwa dunia mereka jauh berbeda. Malam demi malam, Rian mulai terbiasa dengan kehadiran Vina di kedainya. Ia sering melihat wanita itu melayani pelanggan, selalu tersenyum dengan penuh perhatian, dan berbicara dengan keanggunan yang tak bisa disangkal. Meskipun banyak wanita yang bekerja sebagai LC di tempat ini, Vina selalu berbeda. Ada sesuatu yang membuatnya lebih menonjol. Sesuatu yang lebih dari sekadar kecantikan atau pesona luar. Vina memiliki aura misterius yang membangkitkan rasa ingin tahu, seolah dia menyimpan banyak cerita yang belum terungkap. Rian merasa semakin terikat dengan wanita itu. Tidak hanya karena pertemuan pertama mereka yang penuh ketegangan, tetapi juga karena cara Vina berbicara tentang kehidupan, tentang dunia yang mereka jalani dengan cara yang seolah penuh dengan kepahitan dan harapan yang terpendam. Meskipun hanya sedikit kata-kata yang mereka tukar, ada keintiman yang tumbuh secara perlahan. Satu malam, setelah kedai agak sepi, Rian memutuskan untuk pergi ke ruang VIP. Suasana di dalam lebih tenang dibandingkan biasanya. Hanya ada beberapa pelanggan yang sedang bernyanyi, dan beberapa lainnya sedang mengobrol santai. Di meja bar, Vina sedang duduk sendiri, memandangi ponselnya, tampak sedikit lelah setelah berjam-jam bekerja. Ini adalah saat yang sempurna bagi Rian untuk berbicara lebih dekat dengannya. Vina, panggil Rian pelan saat mendekat. Vina menoleh, tersenyum dengan cara yang lebih natural daripada sebelumnya. Oh, Rian. Ada yang bisa saya bantu? Sepertinya malam ini lebih sepi dari biasanya, ujar Rian, mencoba membuka percakapan. Boleh duduk. Vina mengangguk, menyilakan Rian untuk duduk di kursi yang berseberangan dengan dirinya. Tentu, silakan. Rian duduk dengan sedikit rasa canggung. Mereka berdua tahu bahwa malam ini berbeda. Biasanya mereka hanya berinteraksi secara profesional. Tapi malam ini ada sesuatu yang lebih pribadi. Keheningan antara mereka terasa berbeda, bukan karena ketidaknyamanan, melainkan karena sesuatu yang lebih dalam sedang tumbuh. Rian merasa sedikit terhanyut dalam suasana itu, tetapi ia tetap berusaha menjaga kesopanan. Malam-malam seperti ini memang kadang terasa lebih tenang, ya? Kata Rian akhirnya, mencoba mencairkan suasana. Vina mengangguk. Ya, saya lebih suka suasana yang lebih sepi seperti ini. Kadang-kadang, saya merasa lebih bisa berpikir jernih. Rian mengamati wajah Vina, memperhatikan setiap detail ekspresinya yang seolah mengungkapkan lebih banyak daripada yang ia katakan. Ada sesuatu yang membuat Rian merasa ingin tahu lebih banyak tentang wanita ini, tentang apa yang ada di balik senyumannya yang selalu ramah dan penuh misteri. Kamu tampaknya lebih suka bekerja di tempat seperti ini daripada tempat lain, ya? Tanya Rian pelan. Vina menatapnya beberapa detik sebelum menjawab. Tentu saja, tempat ini berbeda. Ini lebih nyaman. Kadang saya merasa, meskipun pekerjaan saya di sini bukan yang biasa orang bayangkan, ada sisi lain yang lebih manusiawi. Semua orang punya cerita, dan saya rasa itu yang membuat saya tetap bertahan. Rian terdiam, meresapi kata-kata Vina. Ia menyadari bahwa ada banyak hal yang belum ia ketahui tentang wanita ini. Vina mungkin lebih kompleks daripada yang terlihat di permukaan. Ia tahu bahwa pekerjaan yang ia jalani mungkin tidak mudah. Tapi ada semangat dan kedalaman dalam cara Vina berbicara yang membuat Rian semakin tertarik. Jadi,
Ada cerita yang ingin kamu bagi? Tanya Rian, mencoba mencari tahu lebih banyak. Vina tertawa kecil. Banyak sekali cerita, Rian. Tapi, beberapa cerita terlalu pribadi untuk dibagikan begitu saja. Dia menatapnya dengan tatapan yang sulit dibaca. Mungkin ada saatnya kita bisa berbicara lebih dalam tentang itu. Rian merasakan ketegangan yang lebih kuat antara mereka berdua. Ada kehangatan yang terbangun, tetapi juga penghalang yang tak terucapkan, sebuah batasan yang mereka ciptakan untuk menjaga jarak. Namun, di mata Rian, Vina seolah memberinya izin untuk melangkah lebih dekat. Terima kasih telah berbagi, meskipun sedikit, kata Rian, menatap matanya dengan penuh perhatian. Kadang, hanya dengan berbicara saja sudah cukup. Vina tersenyum tipis, lalu meminum minuman yang sudah dipesannya sejak tadi. Tapi saya rasa, kita semua punya bagian yang harus dijaga, bukan? Rian mengangguk, meresapi kata-kata itu. Ia tahu apa yang dimaksud Vina, dan seolah-olah ada ikatan yang lebih dalam yang terbentuk di antara mereka. Mereka berdua berbicara lebih banyak malam itu. Tidak hanya tentang pekerjaan, tetapi juga tentang kehidupan. Tentang impian dan ketakutan, tentang harapan yang kadang terasa sangat jauh. Seiring waktu berlalu, Rian mulai menyadari bahwa ada keinginan yang tak terucapkan untuk lebih mengenal Vina, bukan hanya sebagai Elsie yang ia pekerjakan, tetapi sebagai seseorang yang memiliki banyak lapisan dalam dirinya. Setiap kali mereka berbicara, rasa ingin tahu Rian semakin besar. Meskipun mereka tidak pernah membicarakan perasaan secara langsung, ada kehangatan yang tumbuh di antara mereka, seperti api kecil yang mulai menyala. Namun, di balik semua itu, Rian juga merasa bingung. Dunia mereka sangat berbeda. Sebagai pemilik karaoke, ia tahu bahwa ia tidak bisa terlalu dekat dengan para Elsie, apalagi dengan seseorang seperti Vina yang memiliki karakter yang begitu kuat. Vina adalah wanita yang penuh dengan kebijaksanaan dan kedalaman, namun ia juga terjebak dalam peran yang tidak mudah. Pada suatu malam, setelah beberapa pelanggan pergi dan suasana semakin tenang, Rian kembali menemui Vina yang sedang duduk sendirian di meja bar, menatap layar ponselnya. Tanpa berpikir panjang, Rian duduk di sebelahnya. Saya hanya ingin bilang, terima kasih, ujar Rian dengan serius, menatap Vina dengan penuh perhatian. Terima kasih karena sudah membuat tempat ini terasa berbeda. Vina menoleh dan tersenyum. Saya senang bisa bekerja di sini, Rian. Tapi saya rasa, ada banyak hal yang lebih penting dari pekerjaan ini. Rian mengangguk perlahan. Ya, saya tahu. Ada banyak hal yang lebih penting. Mereka terdiam sejenak. Hanya ada detak jantung yang terdengar dalam keheningan malam itu. Tentu saja, Rian tahu bahwa hubungan mereka tidak sederhana. Ada batasan yang harus mereka hormati. Tetapi keintiman yang tumbuh di antara mereka terasa begitu nyata. Seiring berjalannya waktu, Rian menyadari bahwa malam-malam yang mereka habiskan bersama, meskipun sederhana, menjadi semakin berharga. Meski hubungan mereka penuh dengan ketegangan dan kesulitan, ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang berkembang di antara mereka. Sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tetapi dirasakan oleh keduanya. Malam semakin larut saat Rian duduk di meja kerjanya, mengamati kedai yang perlahan mulai sepi. Beberapa pelanggan yang tersisa masih asyik bernyanyi, namun energi di dalam ruangan itu sudah mulai mengendur. Pikirannya terasa sibuk, namun fokusnya selalu kembali pada satu hal, Vina. Beberapa minggu terakhir telah membawa banyak perubahan dalam dirinya. Setiap kali ia bertemu dengan wanita itu, ada perasaan yang semakin sulit untuk diabaikan. Ia tahu bahwa hubungan mereka tidaklah sederhana. Rian adalah pemilik karaoke yang sibuk, dan Vina adalah Elsie yang bekerja untuk menyenangkan pelanggan. Namun, ada sesuatu di antara mereka yang lebih dari sekadar pertemuan dua dunia yang berbeda. Ada koneksi yang tak terucapkan, sebuah ketegangan yang muncul setiap kali mereka saling bertukar pandang. Rian tidak bisa lagi menyangkalnya. Ia merasa terhubung dengan Vina, meskipun mereka tidak pernah mengungkapkan apa yang sebenarnya ada di hati mereka. Pada malam itu, seperti biasa, setelah acara selesai, Vina berjalan menuju ruang ganti, namun kali ini, Rian memutuskan untuk mengikutinya. Ia merasa, mungkin saat inilah waktunya untuk berbicara lebih terbuka dengan Vina. Mereka sudah saling mengenal lebih dalam, berbicara banyak tentang kehidupan, tetapi tetap ada batas yang belum terlewati, batas yang kini semakin terasa mengganggu. Langkah Rian mantap, meskipun ada sedikit keraguan di dalam hatinya.
Ia tidak tahu bagaimana cara memulai percakapan yang begitu pribadi, tetapi ia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat. Ketika ia sampai di depan pintu ruang ganti, ia mengetuk pelan. "Vina?" Suaranya terdengar sedikit gemetar, meskipun ia berusaha terdengar tenang. Vina yang sedang duduk di depan cermin, mengangkat kepalanya dan menatap Rian dengan kejutan yang samar. "Rian? Ada apa?" Rian merasa gugup, namun ia menenangkan dirinya. "Aku hanya ingin berbicara sebentar. Kalau kamu tidak keberatan." Vina tersenyum, meskipun ada sedikit keheranan di wajahnya. "Tentu, silakan masuk." Rian masuk ke dalam ruangan sempit itu dan duduk di kursi yang terletak di sebelah meja rias. Ada kesunyian sejenak di antara mereka. Vina sedang merapikan rambutnya, sedangkan Rian memandangi sekeliling ruangan yang sederhana namun hangat. Ruangan ini, dengan cahaya lampu yang temaram, tampak lebih pribadi daripada ruang lain yang biasa mereka gunakan untuk bekerja. Ini adalah tempat yang lebih intim, dan Rian merasakan keintiman itu seolah mengelilingi mereka. "Vina," kata Rian dengan suara yang lebih lembut dari biasanya, "aku merasa sudah cukup lama kita saling mengenal, dan aku ingin tahu lebih banyak tentangmu." Vina menatapnya dengan sedikit keheranan, namun tidak berkata apa-apa. Ia hanya menunggu Rian melanjutkan kata-katanya. Rian menarik napas panjang. "Aku tahu kita datang dari dunia yang berbeda. Kamu bekerja sebagai LC di sini, dan aku adalah pemiliknya. Aku tidak ingin membuatmu merasa tertekan, tapi aku tidak bisa lagi mengabaikan perasaan ini. Perasaan yang aku rasakan setiap kali kita berbicara, setiap kali aku melihatmu." Vina terdiam, tidak menyangka bahwa percakapan ini akan berkembang ke arah yang lebih dalam. Ia menatap Rian dengan matanya yang penuh pertanyaan. Namun di dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Sesuatu yang sudah mulai tumbuh sejak pertama kali mereka berbicara. "Apa yang kamu rasakan, Rian?" tanya Vina akhirnya. Suaranya rendah namun penuh makna. Rian menatapnya, berusaha mencari kata-kata yang tepat. "Aku merasa seperti ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemuan kita. Setiap kali aku melihatmu, aku merasa ada ketegangan yang tak terucapkan, sesuatu yang lebih dari sekadar obrolan biasa. Aku tahu itu mungkin tidak tepat. Kita datang dari dunia yang berbeda. Aku adalah pemilik tempat ini, dan kamu bekerja di sini. Tapi perasaan ini tidak bisa aku sembunyikan lagi." Vina menarik napas dalam-dalam, matanya terfokus pada Rian. Ia merasa hatinya berdegup kencang, seperti ada sesuatu yang menarik di dalam dirinya. Namun, ia tahu betul bahwa perasaan seperti ini tidak bisa sembarangan dipertaruhkan. Ada banyak risiko yang harus diperhitungkan, baik untuk dirinya maupun untuk Rian. Tapi entah mengapa, hatinya terasa lebih terbuka, lebih siap untuk menghadapi kenyataan itu. "Aku juga merasa hal yang sama, Rian," jawab Vina pelan, suaranya hampir seperti bisikan. "Tapi aku juga takut. Kita tahu betul bahwa dunia kita berbeda. Kamu sebagai pemilik, dan aku hanya seorang LC. Ada banyak hal yang menghalangi kita untuk lebih dekat, dan aku takut jika kita terlalu mendalami ini, kita justru akan terluka." Rian mendekat, berusaha lebih memahami. Aku tahu bahwa kita tidak bisa melangkah sembarangan. Tapi, Vina, aku hanya ingin kita berbicara tentang ini. Aku ingin tahu siapa kamu lebih dari sekadar seorang LC yang bekerja di sini. Aku ingin tahu tentang hidupmu, tentang impianmu, tentang apa yang membuatmu menjadi dirimu." Vina menatap Rian sejenak, merenungkan kata-katanya. Ia merasa ada kejujuran dalam setiap kata yang diucapkan Rian, sebuah kejujuran yang jarang ia temui di dunia tempatnya bekerja. Meskipun ini adalah langkah yang berisiko, Vina merasa bahwa percakapan ini adalah langkah pertama menuju sesuatu yang lebih baik, lebih murni. Aku ingin lebih dari ini juga, Rian." Vina akhirnya mengaku, suaranya lebih lembut daripada sebelumnya. "Tapi aku takut jika kita terlalu larut dalam perasaan ini, kita akan sulit kembali. Dunia kita tidak memungkinkan itu. Aku tidak ingin menghancurkan apa yang sudah ada di antara kita." Rian tersenyum tipis, meskipun hatinya terasa berat. "Aku tidak ingin menghancurkan apapun, Vina. Aku hanya ingin kita saling memahami. Jika kita memang tidak bisa lebih dari ini, maka aku akan menerima itu. Tapi setidaknya, aku ingin tahu bahwa kita pernah mencoba." Keheningan mengisi ruangan itu, hanya ada suara detak jam yang terdengar jelas. Rian menatap Vina,
Dan untuk pertama kalinya, mereka berdua merasa seperti dua orang yang benar-benar saling memahami, meskipun mereka tahu bahwa mereka tak bisa benar-benar bersama. Akhirnya, Vina berdiri dan mendekati Rian. Ia menatapnya dengan mata yang penuh makna. Dan meskipun kata-kata tidak lagi terucap, ada pengertian yang lebih dalam di antara mereka. Sebuah keinginan untuk menjaga jarak, tetapi juga sebuah perasaan yang tidak bisa diabaikan. Aku akan pergi sekarang, Rian, kata Vina, dengan suara yang hampir tidak terdengar. Terima kasih sudah mendengarkan, balas Rian, sedikit tersenyum. Aku senang kita bisa berbicara. Vina hanya mengangguk, lalu melangkah keluar dari ruangan itu, meninggalkan Rian yang masih terdiam, merenung. Mereka tahu bahwa perasaan yang tumbuh antara mereka adalah sesuatu yang rumit, tetapi juga indah. Sesuatu yang mungkin tidak akan pernah terwujud sepenuhnya, tetapi tetap ada dalam hati mereka, seperti bayang-bayang yang tak pernah benar-benar hilang.